Disclaimer: prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan suasananya sekarang ceria selalu ya. Kali ini kita akan membahas kenapa setiap weekend itu market kripto rata-rata selalu mengalami penurunan ya. Kita lihat ini di hari Minggu ya. Itu Bitcoin sekarang harganya sekitar 528 juta lebih ya. Mengalami penurunan sekitar 3,32%. Dan harga terendahnya 514 juta lebih dan harga tertingginya 546 juta lebih ya. Dan di market rata-rata mengalami warna merah ya. Kalaupun ada yang hijau sangat sedikit ya, rata-rata mengalami merah. Ya, Anda lihat ya, banyak yang merah sekali ya. Ada juga mengalami penurunan 3,43%. BNB juga mengalami penurunan sekitar 1,82%. SOTI juga turun. Ini kalau kita lihat rata-rata market mengalami penurunan ya. Yang saya lihat ini adalah di marketnya Indodax ya. Kalau dulu itu memang sangat jarang sekali ya, hampir market itu ketika weekend itu tidak ada penurunan, hampir bisa dikatakan untuk trading kripto itu hampir 7 hari itu full ya. Terjadi naik turun itu biasa, tapi tidak bisa dipastikan apakah itu hari weekend atau enggak ya. Ini kemungkinan ya. Karena analisa saya ini kemungkinan banyaknya orang-orang dari dunia forex itu banyak yang beralih ke dunia kripto bisa juga ya. Atau memang saya dengar sih ada yang menyetel ya, terkesan di setel gimana, caranya gimana, itu seperti mengikuti saham gitu ya. Seperti sahamnya di Amerika itu kan Sabtu Minggu libur, itu sepertinya agak disetel Sabtu Minggu libur. Jadi harga-harga kan turun. Sebenarnya memang untuk trading di kripto itu tidak ada kata libur, memang benar nggak ada gitu. Tapi setiap weekend itu rata-rata memang mengalami penurunan gitu ya. Penyebab utamanya yaitu yang pasti terjadi adalah karena nilai dari suatu aset menurun. Dan hal ini memang wajar ya terjadi ya, untuk menstabilkan pergerakan daripada market kripto tersebut itu sendiri. Kemudian pada akhir pekan aktivitas pasar menurun pastinya ya. Karena para trader sedang berlibur dan bisa jadi mereka akhirnya menarik aset mereka hingga terjadi penurunan harga aset karena semua dalam posisi sell. Ya, kalau saya katakan bisa juga ini penurunan terjadi karena banyak teman-teman itu yang posisinya menggunakan uangnya untuk
liburan atau senang-senang ya, dimana harga itu mengalami penurunan karena banyaknya orang yang posisi sell atau posisi jual gitu ya. Anda amati aja ya, di setiap kali ya sudah memasuki weekend itu harga-harga selalu turun. Saya amati seperti itu, beda dengan dulu. Kalau dulu memang harga-harga itu nggak tahu kapan turunnya, naiknya, itu hampir dikatakan dalam 7 hari itu selalu mengalami naik turun gitu ya, tapi tidak bisa dipastikan. Kalau sekarang ini weekend selalu bisa dipastikan selalu mengalami penurunan gitu ya. Dalam dunia kripto, Bitcoin adalah anak pertama ya, bisa dikatakan Bitcoin ini anak pertama yang dilahirkan. Setelah itu muncul adik-adiknya yang sering disebut altcoin atau alternatif coin ya, seperti Ethereum, XRP, SLM, DAS, dan seterusnya ya. Apa hubungannya Bitcoin dengan penurunan aset? Pasti secara tidak langsung Bitcoin mempunyai dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya dalam dunia cryptocurrency, apalagi dampaknya terhadap penurunan harga aset pada alternatif coin atau altcoin apabila Anda berinvestasi pada market ya, market crypto itu sendiri ya. Ada rumus ya, memang sudah diketahui umum apabila bermain di kripto, nanti tidak salahnya kita akan membagi ya itu tersebut ya. Pertama, apabila Bitcoin atau BTC bangun dari tidur panjangnya atau mungkin sideways ya, maka otomatis harga altcoin, alternatif coin itu akan down, karena pastinya banyak yang akan mengalihkan investasinya ke Bitcoin untuk ikut merasakan profit dari kenaikan harga tersebut ya. Jadi contohnya kalau memang Bitcoin itu mengalami sideways itu terlalu lama ya, itu biasanya kalau ada pergerakan dia, orang-orang pasti akan menjual atau koinnya untuk beralih ke Bitcoin ya. Terus kedua, apabila Bitcoin down, kemungkinan besar harga aset dari altcoin juga akan turun. Hal ini terjadi karena biasanya alternatif coin atau koin digunakan sebagai modal untuk membeli Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin down, kebanyakan altcoin, alternatif koin lainnya ya pasti turun ya, karena kebanyakan itu Bitcoin itu sebagai faktor penggerak. Naik turunnya altcoin itu biasanya ditentukan oleh Bitcoin itu sendiri. Memang tidak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Apabila Bitcoin dalam keadaan tidak stabil, harga asetnya naik turun, maka altcoin tidak mau kalah, dia juga akan roller coaster ya, naik turun juga. Kalau Bitcoin stabil, maka momen inilah biasanya altcoin mengalami peningkatan ya. Jadi memang bisa dikatakan kalau orang-orang yang terjun di kripto itu selalu menunggu untuk beli itu di area merah ya. Di area merah itu biasanya nunggu di weekend. Weekend ini bisa dikatakan diskon ya, diskon pasti ya. Walaupun itu terkadang juga di waktu tertentu mengalami penurunan tajam, itu bisa juga. Tapi rata-rata orang-orang yang terjun di cryptocurrency itu belinya, kalau pas waktu beli itu di area di hari weekend, Sabtu Minggu, terus nanti itu lihat situasi kondisinya. Nanti kalau memang harganya benar-benar sudah sangat turun banget, itu biasanya dibeli gitu ya. Dan pasar itu biasanya bergerak lagi mulai Senin ya, dalam arti mulai naik kembali ya. Itu rata-rata ya, jadi tidak mesti juga sih. Nah, bisa juga di weekend itu justru naik, bisa juga. Tapi rata-rata kalau Anda lihat sendiri ya, Anda analisa sendiri, Anda amati sendiri, nanti akan terlihat bahwa rata-rata weekend itu posisi semua koin rata-rata turun, karena banyak orang yang jual untuk liburan di akhir pekan gitu ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan.
Jika kalian belum memiliki akunnya Indodax, bisa menggunakan, lihat deskripsi, Anda bisa gabung lewat link kami. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Setiap kali lihat video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan share-nya. Kenapa Anda share? Karena siapa tahu sebagai modal amal kebaikan Anda untuk menyebarkan informasi. Siapa tahu teman atau siapapun ya, bisa Anda bagikan lewat grup Anda miliki atau share ke teman-teman. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi tentang dunia blockchain, informasi tentang kripto, bisa mendapatkannya di sini ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga selalu cuan dalam trading dan selalu sukses.